Nadia mengira hidupnya sempurna, hingga ia tahu suaminya berselingkuh di kantor miliknya sendiri. Bukan air mata yang ia pilih, tapi balasan elegan yang membuka siapa sesungguhnya yang paling berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar yang masih setengah tertutup. Nadia membuka matanya perlahan, meraih sisi ranjang yang kosong. Dingin. Reza sudah pergi. Lagi. Sejenak ia memandang jam di dinding. Baru pukul 6. Ia menarik napas dalam, menatap cangkir kopi yang sudah ia buat semalam untuk suaminya. Belum tersentuh. Di meja makan, piring sarapan masih tersusun rapi, seperti setiap pagi dalam 2 bulan terakhir ini. Semuanya tampak normal, tapi terasa ada sesuatu yang hilang. Dulu, Reza selalu membangunkannya dengan kecupan di kening, bercanda kecil tentang siapa yang lebih malas bangun pagi. Tapi sekarang yang tersisa hanya sunyi dan aroma kopi yang mulai hambar. Nadia berjalan ke dapur memegang cangkir itu. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena marah, tapi karena rindu pada sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apakah masih ada. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Reza memang sedang sibuk, pikirnya. Proyek kantor sedang banyak, tapi kalimat itu terasa seperti alasan yang sudah terlalu sering ia ulangi untuk menenangkan hatinya sendiri. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Nadia sengaja tidak memberitahu Reza, ingin melihat apakah suaminya masih mengingat hari istimewa itu tanpa perlu diingatkan. Sejak seminggu lalu, ia sudah memesan makan malam di restoran favorit mereka dulu. Ia bahkan menyiapkan hadiah kecil, jam tangan yang Reza idamkan sejak lama. Namun ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, kursi di seberang meja restoran itu tetap kosong. Nadia duduk sendirian, menatap lilin yang hampir habis terbakar. Telepon genggamnya bergetar, pesan singkat dari Reza. "Maaf sayang, ada lembur mendadak, jangan tunggu aku, makanlah dulu." Tanpa sadar matanya basah, tapi air mata itu tidak jatuh. Ia hanya mengangkat sudut bibirnya, tersenyum tipis, senyum seorang wanita yang lelah berharap tapi belum mau menyerah. Pelayan datang menghampiri, menatapnya dengan tatapan iba. "Apakah makan malamnya jadi disajikan, Bu?" Nadia mengangguk pelan, "Ya, sajikan saja, untuk 2 orang." Dan ia duduk di sana, memandangi kursi kosong di depannya, seolah kursi itu masih diisi oleh Reza seperti dulu, saat mereka masih saling bercerita, tertawa, dan berjanji untuk saling menjaga dalam suka maupun duka. Malam itu, dalam diamnya, Nadia tahu sesuatu telah berubah. Beberapa hari kemudian, perubahan itu semakin jelas. Reza semakin sering pulang larut malam, kadang bahkan tanpa kabar. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Ada rapat mendadak atau klien tiba-tiba datang. Namun, insting seorang istri jarang salah. Bukan karena curiga, tapi karena hati seorang wanita bisa merasakan ketika cintanya mulai tak diutamakan lagi. Suatu pagi saat Reza mandi, Nadia tanpa sengaja menemukan sesuatu di saku jasnya. Selembar struk restoran mahal dengan 2 porsi menu romantis untuk 2 orang, tertanggal di malam ulang tahun pernikahan mereka. Tangannya bergetar, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kertas kecil itu lama-lama. Dalam sekejap semua logika di kepalanya bertabrakan, ingin marah tapi juga ingin tahu lebih jauh sebelum menuduh. Ia tidak ingin menjadi wanita yang meledak tanpa bukti.
Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan setiap detail kecil. Parfum asing di mobil, senyum Reza yang berbeda saat membaca pesan di ponselnya. Bahkan cara Reza berpakaian yang kini jauh lebih rapi dan wangi setiap berangkat kerja. Suatu malam, saat Reza tertidur, Nadia memandangi wajahnya lama. Wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta karena ketenangan dan kejujurannya. Ia ingin bertanya, apa yang kurang dari aku? Tapi suara itu hanya berputar di dalam hatinya. Ia berbalik, berjalan ke balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Di sanalah, dalam kesunyian itu, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, jika Reza benar mengkhianati kepercayaannya, ia tidak akan menangis lagi. Ia akan berdiri tegak, menghadapi semuanya tanpa rasa takut. Karena cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Dan sejak malam itu, tatapan lembut Nadia perlahan berubah menjadi tatapan tajam seorang wanita yang mulai menyadari bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah jebakan yang perlahan membunuh dari dalam. Beberapa hari setelah menemukan struk restoran itu, Nadia mulai hidup seperti dua orang yang berbeda. Di hadapan Reza, ia tetap menjadi istri lembut yang menyiapkan sarapan dan menyambutnya dengan senyum kecil. Namun di balik senyum itu, ada badai yang ia tahan dengan segala kekuatan. Setiap gerak Reza kini ia amati, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencari kebenaran. Kebenaran yang mungkin menyakitkan, tapi tetap harus ia tahu. Suatu pagi, Reza berpamitan lebih awal dari biasanya. Katanya ada rapat pagi di kantor. Suaranya tenang, tapi sorot matanya menghindar. Nadia tersenyum dan mengangguk, pura-pura tidak memperhatikan getar halus di ujung kata-katanya. Setelah pintu tertutup, Nadia berdiri di jendela, memperhatikan mobil Reza yang melaju keluar kompleks. Ia menunggu 15 menit, lalu mengambil kunci cadangan mobilnya sendiri dan menyusul dari jauh. Di sepanjang jalan, jantungnya berdebar cepat. Ada rasa takut bercampur ingin tahu, seperti seseorang yang berjalan di atas tali. Sadar bahwa ia bisa jatuh kapan saja, tapi tetap melangkah. Mobil Reza berbelok ke arah yang bukan menuju kantor pusatnya. Ia berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Kafe yang terkenal dengan suasananya yang romantis. Nadia memarkir mobil beberapa meter dari sana. Dari kaca, ia melihat Reza duduk di pojok ruangan, tersenyum pada seorang wanita muda berambut panjang dengan kemeja putih sederhana. Mereka tampak begitu akrab, tertawa kecil, dan sesekali tangan mereka saling bersentuhan. Dunia Nadia seolah berhenti sesaat. Semua suara di luar lenyap. Ia hanya bisa menatap ke arah itu. Tak percaya, tak siap, tapi juga tak bisa menolak kenyataan yang terpampang di depan mata. Ia mengenali wajah wanita itu dari foto di ponsel Reza yang sempat ia lihat sekilas dulu. Amira. Nadia menarik napas panjang, menunduk agar tak terlihat. Air matanya menetes di pangkuan, tapi ia segera menghapusnya. Ia tahu menangis di tempat itu tidak akan mengubah apapun. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan ponsel dan memotret mereka diam-diam. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyimpan bukti. Agar suatu hari, jika Reza mencoba memutar balik fakta, ia punya kenyataan yang tak terbantahkan. Malamnya, Reza pulang seperti biasa, masih dengan alasan lembur. Nadia duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Reza tersenyum samar. "Iya, rapat panjang banget." Nadia hanya menatap wajah itu, mencoba mencari jejak bersalah di sana. Tapi Reza terlalu pandai menyembunyikan segalanya. Begitu Reza masuk ke kamar mandi, Nadia menatap pantulan dirinya di kaca lemari. "Aku tidak boleh lemah," gumamnya pelan. Kalau dia bisa berbohong sebaik itu,
aku juga bisa menyembunyikan rasa sakitku lebih dalam lagi. Beberapa hari berikutnya, ia menghubungi Dina, sahabat lamanya yang bekerja di bagian HR di perusahaan besar. Dina adalah satu dari sedikit orang yang tahu siapa Nadia sebenarnya, pewaris dan pemilik sah dari perusahaan tempat Riza bekerja. Meskipun selama ini, Nadia menyembunyikan identitas itu dengan nama samaran. Di sebuah kafe yang sepi, mereka bertemu. Dina menatap wajah sahabatnya yang pucat, matanya tampak menyimpan banyak tanya. "Kamu yakin ingin tahu lebih jauh?" Nadia menatapnya lurus. "Aku tidak mau menebak-nebak. Aku ingin tahu siapa perempuan itu dan seberapa dalam mereka bermain di belakangku." Dina membuka laptopnya. Jari-jarinya cepat menari di atas keyboard. Ia menunjukkan data internal perusahaan. Namanya Amira Fadilah. Baru bergabung 3 bulan lalu di bagian administrasi proyek. Dan yang menarik, dia sering diminta Reza ikut dalam rapat luar kantor, padahal itu di luar tanggung jawab posisinya. Nadia menatap layar itu lama. Jantungnya berdegup cepat. Jadi selama ini alasan lembur itu cuma kedok. Dina mengangguk pelan. Bisa jadi. Aku juga menemukan data reimbursement Reza yang agak mencurigakan. Pengeluaran restoran, hotel, perjalanan luar kota yang tidak tercatat dalam agenda resmi perusahaan. Hening sejenak. Nadia menatap kosong ke arah jendela. Suara hujan tipis di luar membuat pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan semua malam yang ia lewati sendirian. Doa-doa yang ia ucapkan agar rumah tangganya tetap utuh. Dan semua kesabaran yang kini terasa sia-sia. Dina menyentuh tangannya lembut. "Kamu mau aku bantu selidik lebih dalam?" Nadia menatap balik, kali ini dengan mata yang mulai dingin. "Tidak perlu terlalu dalam. Aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana dia berani menginjak harga diriku." Di perjalanan pulang, pikirannya berputar cepat. Ia tidak lagi merasa takut. Ada rasa sakit memang, tapi lebih dari itu, ada semacam kekuatan yang perlahan tumbuh dari dalam dirinya. Dulu ia mencintai Reza sebagai seorang istri. Kini ia harus menghadapi Reza sebagai seorang wanita yang tak sudi dipermainkan. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah, ia menatap ke dalam dari balik kaca. Reza sedang duduk di ruang tamu, tertawa sambil menatap ponsel. Entah dengan siapa. Tapi kali ini, Nadia tidak meneteskan air mata. Ia hanya menarik napas panjang dan tersenyum tipis. "Baiklah Reza, kalau kau ingin bermain, aku akan main dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan." Pagi itu, udara di teras rumah terasa berbeda. Hangat matahari yang biasanya memberi tenang, kini seperti menekan dada Nadia. Sejak semalam, pikirannya tidak berhenti berputar. Ia terus mengulang bayangan Reza dengan wanita itu. Senyum yang dulu hanya untuknya, kini berpindah ke orang lain. Namun pagi ini, ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Ia ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan itu. Bukan lagi karena ingin memaafkan, tapi agar tahu di mana batas kesabarannya berakhir. Nadia menyiapkan sarapan seperti biasa, lengkap dengan kopi dan roti panggang kesukaan Riza. Ketika Riza turun dari kamar, ia menyapanya seperti tidak terjadi apa-apa. "Sarapan dulu sebelum berangkat," ucapnya lembut. Riza tersenyum, mencium keningnya cepat. "Kamu memang istri terbaik," katanya sambil mengenakan jas kerjanya. Kata-kata itu justru membuat dada Nadia terasa perih. Ia hanya tersenyum kecil menatap punggung suaminya yang menjauhi pintu. Ada sesuatu yang hancur setiap kali Reza berpura-pura. Begitu mobil Reza menghilang di tikungan, Nadia masuk ke ruang kerjanya di rumah. Ia menyalakan laptop dan membuka file yang dikirim Dina semalam. Laporan keuangan internal cabang perusahaan tempat Reza bekerja, lengkap dengan catatan perjalanan dinas. Semuanya tampak normal di permukaan. Tapi, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Nama Amira muncul terlalu sering dalam laporan kegiatan luar kantor Riza. Bahkan untuk urusan yang seharusnya tidak melibatkan staf selevel itu. Ia membaca satu persatu catatan perjalanan mereka, hingga matanya berhenti pada satu tanggal. 2 minggu lalu, Reza mengajukan penginapan untuk kerabat internal di Bandung, hanya 2 peserta.
dirinya, dan Amira. Nadia menutup laptop perlahan, berusaha menenangkan diri. Ia tahu rasa sakit ini tidak bisa ditelan begitu saja. Tapi bukan berarti ia akan meledak. Ia ingin tetap tenang, karena hanya dengan ketenangan ia bisa melihat segalanya dengan jelas. Siang itu, ia memutuskan untuk datang ke kantor pusat holding perusahaan miliknya. Sudah lama ia tidak menampakkan diri di sana karena selama ini Nadia lebih memilih bekerja dari balik layar. Ia dikenal dengan nama samaran Nadine Pratama, sosok muda yang membangun reputasi tanpa menonjolkan hubungan keluarganya dengan pemilik utama perusahaan. Hanya sekelintir orang di pucuk manajemen yang tahu bahwa Nadine dan Nadia adalah orang yang sama. Begitu masuk ke ruangannya di lantai tertinggi, semua staf langsung berdiri memberi salam, tapi Nadia hanya mengangguk, langkahnya cepat dan mantap. Ia memanggil kepala HR Holding dan meminta laporan detail tentang cabang tempat Riza bekerja. "Ada masalah, Bu?" tanya kepala HR itu hati-hati. Nadia menatapnya tajam, namun nadanya tenang. "Tidak ada. Saya hanya ingin memastikan seluruh manajer di cabang itu bekerja sesuai standar profesional." "Baik, Bu. Saya akan kirim semua data dalam 1 jam." Setelah kepala HR keluar, Nadia menatap jendela besar ruangannya. Dari ketinggian itu, gedung-gedung lain tampak kecil. Ia sadar, ia memiliki kekuasaan yang bisa menghancurkan atau menegakkan siapapun di bawah struktur perusahaan ini. Tapi kali ini, bukan soal kekuasaan, melainkan tentang keadilan dan harga diri. Ketika data tiba, hatinya semakin tercekak. Ternyata, Reza selama ini memanfaatkan kedekatannya dengan Amira untuk mendapatkan kemudahan dalam proyek internal. Beberapa laporan dan tanda tangan Amira digunakan untuk mempercepat pengesahan tanpa persetujuan atasan langsung. Semua terlihat seperti kerjasama profesional, tapi di antara catatan itu ada bukti terselip. Memo pribadi berisi kalimat pendek. "Terima kasih sudah menemaniku, seperti biasa. Jangan bilang ke siapapun." Tanda tangan Reza di bawah kalimat itu membuat tangan Nadia gemetar. Ia menutup dokumen itu perlahan, menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap waras. Di saat bersamaan, ponselnya bergetar. Pesan dari Reza. "Sayang, malam ini aku mungkin pulang agak larut lagi. Ada pertemuan penting." Nadia menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum samar. "Pertemuan penting? Baiklah, aku akan pastikan itu memang penting," gumamnya pelan. Sore itu, ia menghubungi Dina. "Aku ingin melihat dengan mataku sendiri," katanya mantap. Dina mengeraki maksudnya tanpa perlu banyak bicara. Ia tahu sahabatnya bukan tipe wanita yang mudah menyerah tapi juga bukan tipe yang bertindak tanpa bukti kuat. Malamnya, mereka menunggu di dalam mobil yang diparkir agak jauh dari hotel bisnis, tempat Riza sering mengaku rapat luar. Dari balik kaca, Nadia melihat mobil Reza masuk ke area parkir. Tak lama kemudian, Amira turun dari taksi dan berjalan ke arah yang sama. Suasana di dada Nadia terasa berat, tapi wajahnya tetap tenang. Dina yang duduk di sebelahnya menatap dengan cemas. "Kamu yakin sanggup melihat ini sendiri?" Nadia menatap lurus ke arah pintu hotel. "Kalau aku tidak kuat melihatnya, bagaimana aku bisa kuat menghadapi kenyataannya nanti?" Mereka menunggu hampir 2 jam. Pukul 9 malam, Reza dan Amira keluar bersama. Wajah keduanya tampak lelah tapi bahagia. Berjalan berdekatan, tertawa kecil seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Mereka naik ke mobil Reza dan pergi. Nadia memejamkan mata, mencoba menahan emosi yang mendesak keluar. Dina yang menggenggam tangannya erat. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan malam itu. Hanya diam panjang yang menyayat. Sesampainya di rumah, Nadia duduk di ruang tamu dalam gelap. Ia tidak menyalakan lampu, hanya menatap kosong ke arah pintu. Sekitar pukul 11 malam, suara mobil Reza terdengar di depan rumah. Lelaki itu masuk dengan langkah santai, langsung mencium pipinya seolah tidak ada yang salah. "Maaf ya, rapatnya lama banget. Kamu belum tidur ya?" Nadia menatapnya dalam diam. Wajahnya lembut, tapi matanya tajam. "Aku barusan memikirkan sesuatu, Iza." "Apa itu?" "Aku ingin tahu kalau semua kebohongan akhirnya terbuka. Apa kamu masih bisa tersenyum seperti sekarang?" Reza tertawa kecil mengira itu gurauan.
Kamu ngomong apa sih sayang? Aku capek banget, jangan bahas aneh-aneh dulu. Nadia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, istirahatlah, mungkin besok akan jadi hari yang panjang untukmu. Malam itu, ketika Riza tertidur lelap, Nadia menatap wajah suaminya dalam remang gelap cahaya kamar. Ia tahu, setelah malam ini hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melihat bukti, mendengar kebohongan, dan merasakan luka yang nyata. Namun di balik matanya yang basah, tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Karena bagi Nadia, cinta yang mengkhianati tidak layak diselamatkan dengan air mata, melainkan dengan pembalasan yang elegan dan bermartabat. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintiknya yang menampar kaca jendela kamar dengan lembut. Di dalam rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya terdengar isak pelan yang berusaha disembunyikan. Nadia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Rambutnya terurai berantakan, mata sembab, dan bahunya bergetar setiap kali napasnya tersendat. Ia mencoba menahan tangis, namun semakin ditahan, semakin sesak rasanya. Gambar wajah Reza terus muncul di benaknya. Wajah yang pernah ia cintai sepenuh hati, yang dulu ia banggakan di hadapan teman-temannya, kini menjadi sumber luka yang bahkan tak bisa diobati oleh waktu. "Kenapa harus aku?" bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Ia memejamkan mata, berusaha mencari jawaban, tapi yang ia dapat hanya perih. Setiap potongan kenangan berputar di kepalanya. Malam-malam mereka berdua bercerita di ruang tamu, tawa Reza saat pertama kali ia berhasil membuat masakan kesukaannya, pelukan hangat setiap kali ia takut gagal. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang indah, karena kini semua sudah berubah. Namun di tengah tangis itu, perlahan muncul sesuatu di dadanya. Sebuah bara kecil yang selama ini tersembunyi di balik kesabarannya. Bara itu tumbuh ketika ia mengingat bagaimana Reza pulang malam tadi, mencium pipinya dengan penuh kepalsuan, seolah tidak pernah ada dosa. Bara itu menyala ketika ia teringat senyum Amira di foto yang tertangkap kamera Dina. Ia menghapus air matanya perlahan, lalu menata bayangannya di cermin. Wajah di depannya tampak lelah, tapi di mata itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar kesedihan, melainkan tekad. "Aku sudah cukup menangis," bisiknya pelan. "Sekarang giliranku berdiri." Nadia berdiri dan berjalan ke arah lemari kecil di sudut kamar. Ia mengambil sebuah map hitam berisi dokumen perusahaan. Di dalamnya ada segala yang ia butuhkan. Bukti, struktur kepemilikan, dan akses sebagai CEO utama holding. Ia menyentuh logo perusahaannya di pojok dokumen itu. Logo yang dulu Reza banggakan di depan teman-temannya tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya. Ia tersenyum getir. "Kau bangga bekerja di sana, Reza? Kau akan lebih terkejut saat tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan segalanya." Malam itu Nadia tidak tidur. Ia membuka laptop, menyusun rencana secara rinci. Semua langkah ia tulis dengan hati-hati. Siapa yang akan ia libatkan, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana memastikan Reza dan Amira berada di tempat yang sama tanpa curiga. Ia menghubungi Dina lewat pesan singkat. "Din, aku sudah siap. Aku butuh bantuanmu untuk membuat rapat internal gabungan antara cabang dan pusat. Pastikan Reza dan Amira hadir. Aku sendiri yang akan memimpin rapat itu." Balasan dari Dina datang tak lama kemudian. "Kamu yakin? Ini langkah besar, Nat. Kalau kamu lakukan ini, semuanya akan terbuka di depan semua orang." Nadia mengetik pelan tapi mantap. "Aku ingin mereka tahu siapa yang mereka permainkan." Mata Nadia sudah tak lagi basah, tapi sorotnya tajam. Ia bukan lagi istri yang terluka, melainkan wanita yang siap menegakkan harga dirinya. Beberapa hari berikutnya, ia mulai bergerak dengan tenang dan penuh perhitungan. Semua dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menghubungi sekretaris holding memerintahkan agar undangan rapat dikirim ke semua manajer cabang, termasuk cabang tempat Reza bekerja. Alasannya sederhana, evaluasi kinerja dan kedisiplinan karyawan. Sementara di rumah,
Reza tetap memainkan peran suami persempurna. Ia masih memanggilnya sayang, masih pura-pura sibuk dengan urusan kantor, masih menciptakan kebohongan baru setiap hari. Dan Nadia menanggapinya dengan tenang, bahkan kadang membalas dengan senyum hangat. Ia tahu sebentar lagi semua topeng itu akan ia robek di depan semua orang. Suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Ia mencoba menutupi aroma parfum di bajunya dengan semprotan kolon murah yang terlalu kuat. Tapi Nadia bisa mencium bedanya. "Capek ya, Reza?" Tanyanya lembut sambil menuangkan teh hangat. "Capek banget. Rapat tadi kacau. Aku harus perbaiki laporan anak buah." "Oh, ya." Nadia menatapnya sekilas. "Kamu hebat, selalu bisa menyelesaikan semuanya dengan rapi." Reza tersenyum bangga, tidak sadar ada makna lain di balik nada suara itu. Malam itu Nadia menulis di buku catatannya. Seseorang yang terlalu percaya diri kadang lupa bahwa langit selalu punya cara untuk menurunkan hujan. Keesokan harinya, ia mengenakan pakaian kerja yang sudah lama tak ia gunakan. Blazer hitam, kemeja putih, dan sepatu high tinggi. Wajahnya dipulas tipis, rambutnya disanggun rapi. Saat menatap dirinya di cermin, yang ia lihat bukan lagi istri yang tersakiti, melainkan pemimpin besar yang siap mengambil kendali hidupnya kembali. Telepon berdering. Dina di seberang sana memberi kabar. Semua undangan sudah dikirim. Rapat dijadwalkan minggu depan di Gedung Pusat. Semua cabang sudah konfirmasi hadir, termasuk Reza dan Amira. Nadia tersenyum kecil. Bagus, saat itu tiba, aku ingin semua orang lihat siapa sebenarnya Reza Pradana. Ia menutup telepon lalu menatap keluar jendela. Langit pagi tampak bersih, tapi di dalam dirinya badai mulai siap menerajang. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia merasa kuat, bukan karena ia ingin membalas dendam semata, tapi karena ia ingin menegakkan dirinya sendiri. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah. Akan ada luka baru, mungkin juga penyesalan. Tapi kali ini, ia tidak akan berhenti di tengah jalan. Karena bagi Nadia, air mata yang jatuh malam itu bukan pertanda kelemahan, melainkan awal dari kebangkitan seorang wanita yang akhirnya sadar bahwa harga diri tidak pernah boleh dikorbankan atas nama cinta. Nadia melangkah masuk ke gedung kantor pusat dengan tatapan tajam namun penuh ketenangan. Langkahnya mantap, seolah tidak pernah ada luka yang menoreh hatinya. Padahal di balik wajah tenangnya, ada badai yang tak berhenti berputar. Gedung itu dulunya terasa biasa saja baginya. Tapi kini setiap dinding, setiap lantai, terasa seperti panggung besar di mana kebenaran akan segera terungkap. Pagi itu, suasana kantor tampak sibuk. Karyawan lalu lalang dengan map dan laptop di tangan. Belum menyadari bahwa perempuan berpenampilan sederhana yang baru saja melangkah keluar dari lift persekutif adalah pemilik tertinggi perusahaan. Nadia memang sengaja tak menunjukkan identitas aslinya. Rambutnya ia ikat rendah, pakaiannya pun sederhana. Namun auranya tetap memancarkan wibawa yang tak bisa disembunyikan. Ia menuju ruang rapat pribadi di lantai teratas, di mana Dina sudah menunggunya dengan wajah tegang. Di atas meja, tumpukan dokumen, rekaman suara, serta hasil tangkapan layar pesan-pesan antara Riza dan Amira tersusun rapi. Dina berdiri dan menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Semua bukti sudah lengkap, Nat. Tapi, kamu yakin mau lakukan ini di depan semua orang?" tanyanya lirih. Nadia menarik napas panjang, lalu menatap jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang mendung. "Aku tidak melakukannya karena dendam, Din," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku hanya ingin kebenaran terlihat dengan mata kepala semua orang. Dia mempermalukanku tanpa rasa bersalah. Sekarang, biar dia tahu rasanya ditelanjangi harga dirinya sendiri." Dina mengangguk pelan. Ia tahu, Nadia bukan tipe perempuan yang akan menjerit atau membalas dengan emosi membabi buta. Ia perempuan yang akan melawan dengan kepala tegak, dengan logika dan ketegasan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan matang. Nadia menginstruksikan tim HR untuk mengeluarkan surat resmi rapat gabungan seluruh manajer cabang, termasuk Reza. Alasannya, audit internal dan evaluasi kinerja lintas divisi. Tak ada yang mencurigai apapun.
Karena surat itu dikeluarkan lewat prosedur resmi, lengkap dengan tanda tangan manajer HR yang sudah lama bekerja di perusahaan. Sementara itu, Dina mengatur jadwal kedatangan tim dokumentasi yang biasanya merekam kegiatan perusahaan. Namun kali ini, kamera itu akan menjadi saksi kebenaran. Setiap malam, Nadia pulang dengan kepala penuh strategi. Ia belajar menahan emosi, menahan diri untuk tidak menangis. Meski terkadang saat membuka ponsel dan melihat foto lama Reza tersenyum di sampingnya, hatinya kembali bergetar. Ia ingat bagaimana dulu lelaki itu memegang tangannya dengan lembut, berjanji akan menemaninya dalam susah dan senang. Janji yang kini terasa seperti racun. Di satu malam yang sepi, Nadia duduk di ruang kerjanya di rumah. Lampu meja menyala lembut, sementara selembar foto pernikahan mereka tergeletak di atas meja. Ia menatap lama, kemudian mengambil gunting kecil dan memotong bagian foto di mana Reza tersenyum lebar. Potongan itu ia lipat kecil dan simpan di laci, bukan karena masih cinta, tapi karena ia ingin mengingat wajah orang yang telah menghancurkannya, agar saat waktunya tiba, ia tahu siapa yang harus dihadapi tanpa ampun. Keesokan harinya, Dina datang dengan kabar penting. Reza dan Amira sudah konfirmasi kehadiran. Mereka bahkan terlihat senang karena mengira akan mendapat penghargaan atas proyek terakhir, katanya dengan nada sinis. Nadia tersenyum tipis. Biarkan mereka menikmati harapan itu. Tak lama lagi mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hianati. Ia lalu membuka file di laptopnya, menyiapkan slide presentasi yang tampak seperti laporan biasa. Namun di tengah-tengahnya, ada satu folder tersembunyi berisi bukti lengkap perselingkuhan. Di sanalah permainan akan dimulai. Hari-hari terasa berjalan lambat. Nadia menyiapkan setiap detail dengan teliti, dari tempat duduk hingga urutan pembicara. Ia ingin semua berjalan rapi, tanpa ada ruang bagi Reza untuk berkelit. Malam sebelum rapat besar, hujan turun deras. Nadia berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan wajahnya sendiri. Wajah yang dulu lembut kini tampak tegas dan penuh tekad. Ia menyentuh kaca perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Besok, bukan hanya dia yang akan tahu siapa aku, tapi semua orang. Dan setelah itu, aku tak akan lagi jadi perempuan yang disakiti. Aku akan jadi perempuan yang diingat. Hujan di luar terus turun, seolah ikut membersihkan luka yang selama ini menggenang di dadanya. Namun di balik hujan itu, badai yang lebih besar tengah bersiap. Badai yang akan mengguncang kantor, rumah tangga, dan hidup seseorang. Semuanya dimulai oleh satu perempuan yang menolak kalah. Suasana ruang rapat pagi itu begitu formal, tapi ada ketegangan halus yang mengalir di udara. Para manajer dari berbagai cabang sudah duduk rapi di kursi masing-masing, mengenakan jas dan kemeja terbaik mereka. Di ujung meja panjang yang mengkilap, layar besar menampilkan logo perusahaan. Tim dokumentasi sedang bersiap memasang kamera seperti biasa setiap kali ada kegiatan penting. Tak seorang pun menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah wajah perusahaan selamanya. Reza duduk di barisan depan, mengenakan jas abu-abu yang disetrika rapi. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Di sampingnya, Amira mengenakan blus putih dan rok hitam, tampak anggun dengan riasan tipis. Sesekali mereka saling pandang dan berbisik pelan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Katanya, audit ini penting banget ya, bisik Amira sambil tersenyum kecil. Reza mengangguk. Iya, tapi jangan khawatir, aku udah siap. Kalau performa bagus, bisa jadi aku malah dapat promosi. CEO baru ini kabarnya orangnya objektif. Amira terkekeh pelan. Haha, CEO baru? Aku penasaran siapa. Katanya dia misterius banget, belum pernah muncul di publik. Reza hanya tertawa, tak menyadari bahwa nama CEO misterius itu adalah perempuan yang sudah bertahun-tahun tidur di sampingnya. Pukul 10 tepat, suasana mendadak hening. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat dari lorong luar. Setiap detiknya menggema, membuat beberapa karyawan refleks menegakkan punggung. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Semua mata otomatis menoleh.
Dan di ambang pintu itu berdiri seorang wanita dengan penampilan elegan, rambut disanggun rapi, mengenakan setelan hitam dengan garis tegas. Di lehernya tersemat kalung sederhana berwarna perak, simbol keanggunan tanpa berlebihan. Nadia melangkah masuk dengan tenang. Tatapannya dingin, namun senyumnya terkontrol. Setiap langkahnya menimbulkan keheningan. Beberapa manajer langsung berdiri dan berbisik pelan. "Itu dia CEO baru." "Iya, katanya dia pemilik saham mayoritas." "Wah, auranya kuat banget." Namun di antara bisik-bisik itu, dua wajah tampak kehilangan warna, Reza dan Amira. Reza menatap tak percaya, matanya membulat, nafasnya tersekat. Nadia?" Suaranya hampir tak terdengar. Amira menoleh cepat, memandangi perempuan itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu wajahnya berubah pucat pasi. Nadia berhenti di depan meja utama, menatap seluruh ruangan. "Selamat pagi semuanya," ucapnya datar namun berwibawa. "Mulai hari ini, saya akan memimpin rapat evaluasi dan audit kinerja Linnas Cabang. Saya ingin semuanya berjalan transparan, adil, dan profesional." Ia menatap sekilas ke arah Reza yang kini berusaha menunduk. "Tolong pastikan setiap manajer hadir dan siap mempresentasikan hasil kerjanya." Beberapa karyawan mencatat, beberapa lainnya hanya terpaku menatap CEO baru mereka yang tampak sangat karismatik. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik ketenangan itu, ada luka yang menunggu saatnya untuk dibuka. Rapat berjalan formal di awal. Satu persatu manajer cabang mempresentasikan laporan. Nadia mendengarkan dengan seksama, memberikan komentar dan pertanyaan tajam. Tak ada yang berani main-main. Namun saat gilirannya cabang tempat Reza bekerja, suasana mulai berubah. Reza berdiri, berdehempelan, lalu mulai mempresentasikan hasil kerjanya. Ia berusaha terlihat profesional, meski suaranya sedikit bergetar. "Terima kasih, Bu. Ibu CEO. Cabang kami berhasil meningkatkan omset sebesar, termasuk melalui proyek yang kamu jalankan bersama stafmu, Amira, benar?" Potong Nadia halus tapi tajam. Reza menelan ludah. "Iya, betul Bu. Kami bekerja sama dengan baik dalam proyek tersebut." "Kerjasama yang sangat erat saya dengar," balas Nadia dengan senyum kecil tapi matanya dingin menusuk. Beberapa manajer menatap bingung, tak mengerti arah pembicaraan. Dina yang duduk di belakang sambil berpura-pura mencatat, menahan nafas. Semua yang disusun Nadia selama ini mulai berjalan sesuai rencana. "Baiklah," ucap Nadia, berdiri perlahan. "Karena kita membahas transparansi, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang saya temukan dalam proses audit." Ia memberi isyarat pada tim IT yang sudah siap sejak pagi. Layar besar di dinding menyala, awalnya menampilkan laporan keuangan, namun tiba-tiba berganti menjadi tampilan pesan-pesan pribadi. Pesan antara Reza dan Amira, teks-teks manis, foto-foto makan dinner berdua, hingga rekaman suara tawa mereka di dalam mobil. Ruangan mendadak hening, beberapa karyawan terkejut, menatap layar tak percaya. Reza panik, mencoba berdiri. "Bu Nadia, ini pasti salah, ini privasi saya." Namun Nadia hanya menatapnya dengan tenang. "Privasi? Kau menyebutnya privasi setelah menggunakan waktu kerja, fasilitas kantor, bahkan dana perusahaan untuk bersenang-senang dengan bawahanmu." Amira gemetar, menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Nadia berjalan perlahan mendekati Reza. Setiap langkahnya menggema seperti palok gadam yang jatuh di dada setiap orang di ruangan itu. Ia berhenti tepat di depan Reza, menatap lurus ke mata Reza. "Selama ini, aku diam. Aku biarkan kau merasa hebat. Tapi kau lupa satu hal penting, Reza. Kau bekerja di perusahaan milikku. Dan hari ini, semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu." Ruangan membisu. Tak ada yang berani berbicara. Reza menunduk, wajahnya pucat, keringat menetes dari pelipisnya. Ia berusaha berbicara, tapi suaranya bercetar. Nadia, aku bisa jelaskan." Namun Nadia menatapnya dengan dingin. "Tidak perlu, fakta sudah berbicara." Layar di belakang mereka masih menampilkan bukti-bukti itu, sementara seluruh manajer terdiam, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Nadia berbalik, menatap seluruh ruangan. Inilah bentuk pengkhianatan, bukan hanya terhadap keluarga, tapi terhadap perusahaan. Hari ini,
Aku ingin semua orang belajar satu hal. Kejujuran tidak bisa ditutupi oleh jabatan, status, atau hubungan pribadi. Suaranya menggema, menembus dada setiap orang yang mendengarnya. Dan di saat itu, reputasi Reza hancur di depan mata semua orang. Sementara Nadia berdiri tegak, menjadi saksi dari kehancuran yang dulu nyaris menelannya hidup-hidup. Udara di ruang rapat terasa berat. Setiap orang menahan napas, takut salah gerak, takut bicara. Tak ada suara selain dengungan pendingin ruangan dan detak jarum jam di dinding yang terdengar begitu keras. Di layar besar, foto-foto yang ditampilkan tak terbantahkan. Reza dan Amira tampak duduk berdua di ruang kerja, saling menatap dengan senyum mesra. Ada pula rekaman suara mereka bercanda saat lembur malam. Tawa yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi bukti pengkhianatan. "Reza, apakah kau ingin menjelaskan?" Suara Nadia terdengar pelan tapi tajam, seperti cambuk yang memecah keheningan. Reza berdiri dengan tangan gemetar. "Bu, ini tidak seperti yang Anda kira. Foto-foto itu mungkin salah paham. Kami hanya rekan kerja dekat." Nadia mengangkat alisnya. Rekan kerja dekat. Cukup dekat untuk saling mengirim pesan seperti ini? Ia menekan satu tombol di remote dan layar berganti menampilkan isi pesan dari ponsel Reza. "Aku rindu kamu, Mir. Susah tidur tanpa dengar suaramu. Kapan kita bisa lembur berdua lagi?" Suara terendam tawa kecil dari beberapa staf terdengar. Bukan karena mereka ingin menertawakannya, tapi karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Situasi terlalu tegang. Nadia berjalan perlahan mengitari meja rapat, pandangannya tetap tertuju pada Reza. "Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari perselingkuhan, Reza?" Tanyanya datar. Reza tidak menjawab, nafasnya tersengal, wajahnya merah padam. "Yang paling menyakitkan," lanjut Nadia, "adalah saat seseorang yang kita percayai bukan hanya mengkhianati cinta, tapi juga kepercayaan dan profesionalitas. Kau bukan cuma mengkhianatiku sebagai istri, Reza. Kau juga mengkhianati perusahaan yang sudah memberimu tempat, kesempatan, dan penghidupan." Ia menatap seluruh ruangan. "Kau berselingkuh bukan hanya dengan istrimu, Reza, tapi juga dengan perusahaan yang membayarmu." Suara Nadia menggema tegas, menusuk dalam. Semua orang terdiam. Amira menunduk, wajahnya pucat, air mata menetes tanpa henti. Reza mencoba bicara, suaranya parau. "Nadia, tolong jangan lakukan ini di depan mereka." Namun Nadia memotong tanpa ragu. "Kau pikir aku menikmati ini? Aku tidak membangun perusahaan ini untuk mempermalukan orang. Tapi aku juga tidak akan membiarkan pengkhianatan dibiarkan hidup di dalamnya." Ia menoleh pada staf IT di pojok ruangan. Putar rekaman terakhir. Suara dari speaker memenuhi ruangan, rekaman Reza dan Amira di salah satu ruang kantor cabang. Suara tawa, bisikan lembut, bahkan panggilan sayang yang tak seharusnya terdengar di lingkungan kerja. Beberapa staf perempuan menutup mulut, ngeri. Yang laki-laki menunduk, tidak berani menatap Reza. Reza terdiam, wajahnya tertunduk dalam, tangan mengepal di atas meja. Ia tidak lagi bisa menyangkal. Semua bukti telah membungkamnya. "Selama ini," kata Nadia perlahan, "aku diam, mengamatimu. Aku ingin percaya kau masih punya hati, Reza. Tapi setiap bukti menunjukkan sebaliknya. Kau menipuku di rumah dan menipu perusahaan di tempat kerja. Kau gunakan fasilitas, waktu dan tanggung jawabmu untuk bermain-main dengan seorang bawahan." Nada suaranya bergetar sedikit, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat terapuh. Ia bukan lagi Nadia yang menangis di kamar sendirian malam-malam. Kini ia berdiri sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang istri yang menegakkan harga dirinya. Amira tak sanggup menatap siapapun. Ia memegang tisu dengan tangan bergetar. "Bu, saya minta maaf. Saya tidak tahu dia." Nadia menatapnya dingin. Tidak tahu bahwa dia suami orang atau tidak peduli. Suara itu membuat Amira menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Reza menatap Amira, lalu menatap Nadia lagi. "Nadia, tolong, jangan lakukan ini di depan mereka." Namun Nadia memotong tanpa ragu. "Rumah, kau sudah menghancurkan makna kata itu, Reza. Rumah bukan sekedar dinding dan atap, tapi tempat di mana kejujuran hidup dan kau sudah membunuhnya." Seketika ruangan terasa lebih dingin. Tak ada suara, hanya desah nafas yang berat dan rasa malu yang menggantung di udara. Setelah beberapa detik, Nadia menoleh ke arah seluruh staf. "Kita akan melanjutkan audit setelah ini, tapi saya ingin semua orang belajar dari apa yang kalian saksikan hari ini. Integritas bukan hanya soal angka atau performa kerja. Ini soal siapa kita saat tidak ada yang melihat.
Setelah berkata demikian, Nadia menatap Reza sekali lagi. Tatapan terakhir yang tanpa ampunan, namun juga tanpa kebencian yang membakar. Hanya ada kebenaran yang telah lama menunggu untuk diungkapkan. Di sudut ruangan, Dina mengusap matanya diam-diam. Ia tahu, momen itu bukan sekedar balas dendam, tapi keadilan yang lahir dari luka terdalam seorang wanita yang akhirnya memilih untuk berdiri tegak, bukan menangis lagi. Dan di antara semua orang yang menatap layar yang kini hitam pekat, satu hal menjadi jelas, kejujuran memang menyakitkan, tapi kebohongan jauh lebih memalukan. Setelah rapat itu berakhir, ruangan terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan perpisahan. Hanya sunyi yang menggantung di udara, menyisakan dada siapapun yang masih berada di sana. Beberapa staf bergegas keluar tanpa berani menoleh, sementara sebagian lainnya menatap Reza dan Amira dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran iba, terkejut, dan jijik. Reza masih berdiri di tempatnya. Napasnya terengah, wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Ia menatap Nadia, yang kini sedang membereskan dokumennya di meja. "Nat, tolong dengarkan aku," katanya parau. Suaranya bergetar antara takut dan putus asa. Nadia tak menoleh sedikit pun. "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Reza," ucapnya pelan tapi tegas. "Semua sudah cukup jelas tadi." Reza mendekat, tapi dua staf keamanan yang berjaga di pintu langsung bergerak cepat menghalangi. "Pak Reza, mohon jangan mendekati Ibu CEO," kata salah satunya dengan sopan tapi tegas. Reza tertegun. Ia menatap Nadia dengan mata merah. Kau tega melakukan ini padaku di depan semua orang." Kali ini Nadia menatapnya, tajam dan dalam. "Tega?" ucapnya datar. "Aku hanya membalas dengan cara yang adil. Kau yang memulai semuanya, Reza. Kau yang membohongi aku, membohongi perusahaan, membohongi semua orang yang mempercayaimu. Jangan salahkan aku karena akhirnya memilih berhenti menjadi korban." Reza tersanggup menatap lebih lama. Ia menunduk, mencoba menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Beberapa menit kemudian, Nadia berjalan menuju ruang HR bersama Dina dan dua staf senior. Ruangan itu terasa hening. Hanya terdengar suara detak pena dan kertas yang disiapkan di atas meja. Kepala HR menyerahkan dua berkas kepada Nadia. Surat pemecatan resmi atas nama Reza Pratama dan Amira Dewisari. Tanpa banyak bicara, Nadia membaca kembali isi dokumen itu. Ia menandatangani keduanya dengan tangan yang tidak bergetar sedikit pun. Pena itu menorehkan tinta biru di atas kertas putih, menjadi garis tegas yang mengakhiri babak panjang pengkhianatan. "Pastikan surat ini dikirim hari ini juga," ucap Nadia tanpa ekspresi. "Baik, Bu Nadia," jawab kepala HR hati-hati. Amira yang dipanggil masuk beberapa menit kemudian datang dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia berusaha berbicara, tapi Nadia hanya mengangkat tangannya, memotong setiap kalimat sebelum sempat keluar. "Tak perlu alasan, Amira. Kau tahu apa yang kau lakukan. Kau bisa keluar dengan kepala tegak atau terseret oleh skandal yang lebih besar. Pilih sendiri caramu pergi." Amira menunduk, terisak, lalu keluar dengan langkah gemetar. Di koridor, beberapa staf melirik tanpa berani bicara. Namun bagi Nadia, itu belum cukup. Luka yang ditorehkan Reza bukan sekadar soal cinta yang dikiamati, tapi juga soal kepercayaan yang diinjak. Ia ingin memastikan tidak ada lagi satupun orang yang berpikir bisa bermain-main dengan kehormatan dan integritas di perusahaan ini. Sore harinya, ia memanggil tim komunikasi internal. Di ruang meeting kecil yang tertutup rapat, Nadia menjelaskan dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Kita akan mengumumkan kasus ini secara resmi sebagai pelanggaran etika perusahaan. Tidak perlu menyebut nama, cukup jabatan dan konsekuensi. Aku ingin seluruh karyawan tahu bahwa siapapun yang melanggar batas moral dan profesional akan menanggung akibatnya." Salah satu staf komunikasi tampak ragu. "Tapi Bu, ini bisa jadi heboh. Apakah tidak sebaiknya kita diam saja,
untuk menjaga citra perusahaan. Nadia menatapnya tajam. Justru karena aku ingin menjaga citra perusahaan, aku harus melakukannya. Kita tidak menutupi kebenaran. Kita tunjukkan bahwa kita menegakkan keadilan bahkan kepada orang dalam sendiri. Tak ada yang berani membantah. Semua mengangguk. Keesokan paginya, email internal perusahaan terkirim ke seluruh karyawan. Judulnya singkat. Pengumuman resmi, tindakan pelanggaran etika dan profesionalitas kerja. Isinya menjelaskan bahwa 2 pegawai telah diberhentikan karena penyalahgunaan wewenang dan hubungan tidak etis di lingkungan kerja. Tanpa nama, tanpa detail pribadi. Tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Reaksi pun bermunculan. Grup besar internal perusahaan penuh dengan bisik-bisik dan tanggapan. Ada yang kaget, ada yang marah. Tapi kebanyakan salut pada keputusan CEO yang berani menegakkan disiplin tanpa pandang dulu. Di ruangannya, Nadia duduk diam menatap layar komputer yang menampilkan laporan audit terakhir. Dina masuk membawa secangkir kopi. Email sudah terkirim? Tanya Nadia pelan. Sudah, dan semua orang sekarang tahu batasan mana yang tak boleh dilewati. Jawab Dina. Nadia menatap keluar jendela, melihat langit sore yang berwarna orange lembut. Bagus. Aku tidak butuh balas dendam yang kasar, Din. Aku hanya ingin kebenaran berdiri tanpa kompromi. Namun jauh di dalam dirinya, api itu masih menyala. Bukan lagi api kemarahan, tapi api pembuktian. Ia tahu, luka seperti ini tidak sembuh dalam sehari. Ia ingin memastikan Reza benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segala yang pernah ia banggakan. Karir, reputasi, dan harga diri. Sebelum meninggalkan kantor malam itu, Nadia menatap kembali kursi di ruang rapat besar di mana Reza dulu duduk. Ia terdiam lama, kemudian berbisik pelan. Kau menganggap aku hanya istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sekarang lihat, perempuan yang kau rendahkan justru yang menutup seluruh jalan hidupmu. Langit di luar mulai menggelap. Lampu-lampu kantor perlahan padam satu persatu. Tapi di dalam hati Nadia, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Cahaya yang lahir dari luka, berubah menjadi kekuatan. Ia belum selesai. Perhitungannya baru saja dimulai. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Nadia melangkah keluar dari mobil hitamnya. Gedung tinggi perusahaan yang dulu terasa penuh beban, kini tampak berbeda di matanya. Bukan lagi tempat kenangan pahit, tapi simbol kekuatan baru yang ia bangun dari reruntuhan hatinya sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak skandal Reza dan Amira mengguncang perusahaan. Selama itu, Nadia tidak sekedar berdiam diri, ia bekerja tanpa henti, menata ulang struktur perusahaan, memperbaiki sistem kerja, dan membangun kembali kepercayaan tim yang sempat goyah. Tak sedikit yang kagum melihat betapa cepat ia bangkit setelah dihancurkan oleh orang yang paling dicintainya. Namun di balik ketenangan wajahnya, perjuangan itu tidak mudah. Ada malam-malam panjang di mana Nadia duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap layar laptop yang buram oleh air mata. Ia mengingat setiap kata pengkhianatan, setiap luka yang ditorehkan Reza, tapi ia menolak membiarkan luka itu menjadikannya lemah. Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku membiarkan mereka menang, ucapnya suatu malam pada dirinya sendiri ketika semua orang sudah pulang. Aku harus tetap berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Kalimat itu menjadi mantra bagi Nadia. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun, setiap keputusan ia pikirkan dengan matang. Ia tak lagi hanya menjadi CEO yang disegani, tapi juga pemimpin yang menginspirasi. Sikap tegasnya membuat semua orang di perusahaan merasa aman dan dihargai, terutama para karyawan wanita. Dari situlah lahirnya gagasan yang mengubah arah hidupnya. Sebuah program bernama Sri Kandi Bangkit. Inisiatif perusahaan untuk membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan agar bisa mandiri secara ekonomi. Nadia menggandeng berbagai lembaga sosial,
mengadakan pelatihan keterampilan, dan membuka lapangan kerja bagi mereka yang ingin memulai hidup baru. Di salah satu sesi pelatihan, Nadia berdiri di depan puluhan wanita yang duduk dengan wajah penuh harapan. "Dulu aku juga pernah hancur," katanya dengan suara lembut tapi penuh keteguhan. "Aku kehilangan cinta, harga diri, dan hampir menghilangkan diriku sendiri. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar bahwa tak ada yang lebih kuat dari hati perempuan yang memilih bangkit. Luka kita mungkin tak akan hilang, tapi dari luka itulah kita belajar berdiri." Suasana ruangan hening. Beberapa peserta menangis pelan, berasa seperti mendengar kisah mereka sendiri di dalam kata-kata Nadia. Sejak saat itu, setiap kali program Sri Kandi Bangkit digelar, selalu ada antrian panjang perempuan yang ingin ikut. Bagi mereka, Nadia bukan hanya pengusaha sukses, tapi simbol keberanian. Di tengah kesibukannya, Nadia mulai diundang ke berbagai seminar dan forum bisnis. Ia berbicara bukan hanya tentang strategi usaha, tapi tentang kekuatan batin dan integritas dalam kepemimpinan. Banyak media menulis tentangnya, menyebutnya sebagai wanita yang bangkit dari pengkhianatan menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Namun di balik sorotan itu, ada seseorang yang perlahan-lahan menatap dari kejauhan. Reza. Setelah dipecat, hidup Reza berubah drastis. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan rekan-rekan yang dulu menyanjungnya, dan bahkan kehilangan kepercayaan dari dunia bisnis yang dulu ia banggakan. Beberapa perusahaan menolak bekerja sama dengannya karena reputasi buruk yang tertinggal. Suatu sore, Reza datang ke kantor lama mereka. Ia berdiri di luar pagar kaca, menatap logo perusahaan yang dulu ia bangun bersama Nadia. Matanya kosong tapi penuh penyesalan. Ia menunggu hingga sore menjelang malam, berharap bisa sekedar melihat Nadia keluar. Ketika mobil hitam itu akhirnya muncul, Reza melangkah maju. "Nadia," panggilnya lirih, menahan getar di suaranya. Sopir menghentikan mobil. Nadia menurunkan kaca jendela perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Untuk apa kau datang ke sini, Reza?" tanyanya datar. Reza menelan ludah. "Aku hanya ingin bicara, minta maaf. Aku sudah kehilangan semuanya, Nat. Aku salah, aku bodoh." Nadia menatapnya lama, tapi tidak ada emosi di wajahnya. Tidak marah, tidak sedih, hanya dingin dan tenang. Seperti seseorang yang sudah melalui badai paling berat dalam hidupnya. "Reza, kau datang terlambat. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan karena aku masih peduli. Aku memaafkan supaya aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang sudah aku bakar habis." Reza menunduk. "Aku hanya ingin kesempatan kedua." "Kesempatan kedua?" Nadia tersenyum kecil, tapi senyumnya getir. "Kau pikir aku masih wanita yang dulu? Aku sudah berubah, Reza. Aku dulu mencintaimu dengan seluruh hatiku. Sekarang, aku hanya mencintai diriku sendiri. Dan itu cukup." Ia menutup kaca jendela tanpa menoleh lagi. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Reza yang berdiri di trotoar dengan pandangan kosong. Angin sore berembus lembut. Dari dalam mobil, Nadia memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ada perasaan lega di dadanya. Bukan karena membalas, tapi karena akhirnya bebas. Ia menyalakan musik lembut di dalam mobil, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Sosok wanita itu tampak berbeda. Lebih kuat, lebih dewasa, lebih berwibawa. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa damai. Namun di jauh dalam pikirannya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan tangan untuk bangkit seperti dirinya dulu. Dan Nadia bertekad, ia tidak akan berhenti sampai mereka semua berdiri tegak seperti dirinya hari ini. Hujan turun deras malam itu membasahi kaca jendela ruang kerja Nadia. Dari lantai tertinggi gedung perusahaannya,
Ia memandangi lampu-lampu kota yang berpendar samar di bawah langit kelabu. Seperti hatinya, tenang di permukaan, tapi menyimpan badai di dalam. 3 bulan terakhir setelah pertemuan singkat dengan Reza membuat pikirannya sering berkelana. Ia tidak lagi marah, tapi ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dulu, ia begitu mencintai pria itu hingga rela menanggung segala luka. Kini, setelah semuanya berlalu, yang tersisa hanya kenangan yang tak bisa ia ubah. Pintu ruangannya diketuk pelan. Dina masuk dengan wajah sedikit cemas. "Bu Nadia, mau pengganggu. Ada seseorang yang ingin menemui ibu." Nadia menoleh. "Siapa?" "Dia bilang mantan karyawan, namanya Amira." Nama itu membuat udara di ruangan terasa menegang. Sesaat Nadia diam. Wajahnya tetap tenang, tapi jemaringnya saling menggenggam di atas meja. "Baik, suruh dia masuk." Tak lama kemudian Amira muncul dengan langkah pelan. Wajahnya jauh berbeda dari dulu. Pucat, kurus, dan matanya tampak lelah. Ia berdiri kaku di depan meja Nadia, menunduk dalam. "Terima kasih sudah mau menemui saya, Bu," katanya pelan. Suaranya bergetar. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap diam, memberi isyarat agar Amira duduk. "Saya datang bukan untuk membela diri, tapi untuk meminta maaf. Saya hancur, Bu. Setelah kejadian itu, keluarga menjauhi saya. Pekerjaan tak ada yang mau menerima. Reza pun meninggalkan saya. Dia pergi begitu saja saat saya sedang berjuang bangkit." Ada jeda panjang. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya yang terdengar. Nadia masih terdiam. Ia memperhatikan Amira yang kini menunduk, air mata mulai jatuh membasahi tangannya. "Saya tahu saya salah besar, Bu. Saya hancurkan rumah tangga orang yang tidak pernah berbuat salah pada saya. Saya menyesal. Tapi penyesalan saya sudah tak ada artinya. Saya cuma ingin ibu tahu saya benar-benar minta maaf." Kata-kata itu menggema di kepala Nadia. Dulu, ia membayangkan pertemuan ini akan memuaskan egonya membuat Amira berlutut dan meminta ampun. Tapi kenyataannya, melihat wanita itu kini begitu rapuh dan kehilangan arah, Nadia justru merasakan sesuatu yang tak ia duga. Empati. Ia menarik nafas panjang lalu berkata pelan, "Aku tidak akan berbohong, Amira. Kau menyakiti aku lebih dari siapapun. Tapi aku juga tahu, dendam tidak akan menyembuhkan luka." Amira menatapnya. Matanya merah. "Jadi, ibu sudah memaafkan saya?" Nadia menatap jauh keluar jendela, lalu kembali menatap Amira. "Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa melupakan. Tapi aku memilih untuk tidak lagi menyimpan kebencian. Kau sudah menerima balasanmu tanpa aku perlu menjatuhkanmu lagi." Air mata Amira pecah. Ia menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih, Bu." "Bangkitlah, Amira," kata Nadia dengan nada tegas namun lembut. "Jangan lagi mencari belas kasihan. Kau punya kemampuan. Gunakan itu untuk memperbaiki hidupmu. Jangan biarkan kesalahanmu membunuh masa depanmu." Amira mengangguk berkali-kali. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, lalu perlahan keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, Nadia menutup mata sejenak. Ada kelegaan aneh di dadanya, seolah beban lama yang selama ini menindih bahunya perlahan terangkat. Namun, malam itu belum berakhir. Beberapa jam kemudian saat Nadia hendak pulang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tadi kenal. "Nadia, aku Reza. Tolong, aku ingin berbicara untuk terakhir kalinya." Nadia menatap pesan itu lama, ragu. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengabaikannya, tapi juga bagian kecil yang masih ingin menutup kisah ini dengan tuntas. Akhirnya ia menjawab singkat. "Besok jam 10 di taman kota depan kantor. Hanya kali ini." Keesokan harinya, Reza datang dengan wajah letih dan jangkut tipus yang tak terurus. Jas lusuh yang ia kenakan menunjukkan betapa keras hidup mempermainkannya. Ia berdiri kaku di bawah rindang pohon flamboyan yang pernah jadi tempat mereka sering bertemu saat awal menikah dulu. "Nadia," ucapnya perlahan saat melihat wanita itu datang. "Terima kasih sudah mau menemui aku." "Apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Nadia tenang. Reza menarik nafas panjang, lalu menatapnya dengan mata berkaca. "Aku benar-benar kehilangan semuanya, Nad.
Setelah kau pergi, aku baru sadar betapa berharganya kau. Aku bodoh, aku tamak, dan sekarang aku menanggung semua akibatnya. Dan apa yang kau harapkan dariku? Reza menunduk. Aku tahu ku tak bentas. Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin memulai lagi. Aku janji akan berubah. Nadia menatapnya lama. Ada rasa iba di hatinya, tapi bukan cinta. Yang ia lihat di depan matanya hanyalah seseorang yang menyesali kejatuhannya, bukan seseorang yang tulus mencintai. Reza, katanya lembut tapi jelas, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku tidak lagi berada di tempat yang sama saat kau meninggalkan aku dulu. Reza terdiam. Kau sudah mencintai orang lain? Tanyanya pelan. Nadia tersenyum samar. Tidak. Tapi aku sudah mencintai diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Hening sejenak. Angin taman berhembus menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Reza menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Wajah wanita yang dulu ia sakiti kini tampak lebih kuat dan berwibawa dari sebelumnya. Semoga kau bahagia, Nat. Katanya akhirnya dengan suara nyaris berbisik. Nadia mengangguk. Dan sebuka kau belajar dari semua ini, Reza. Jangan sia-siakan hidupmu lagi. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat sebelum akhirnya berjalan menjauh ke arah berlawanan. Dua orang yang pernah saling mencintai, kini berpisah sebagai dua jiwa yang sama-sama belajar dari luka. Saat Nadia melangkah pergi, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari salah satu rekan bisnisnya, seorang investor muda yang belakangan sering bekerja dengannya. Namanya Arkan. Bu Nadia, saya ingin mendiskusikan rencana kerjasama baru. Boleh kita makan malam sambil bahas proposalnya? Nadia tersenyum kecil. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena hidupnya kembali berjalan. Ia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan semalam. Ada sinar baru di sana. Harapan yang tumbuh tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa masa lalu yang membayangi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa benar-benar bebas. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Reza di taman, Nadia duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke arah kota. Lampu-lampu jalanan berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi, dan suara angin malam membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di pangkuannya, secangkir teh melati mengepul lembut. Dulu, teh seperti ini sering ia seduh untuk Reza setiap malam, berharap kebersamaan mereka bisa bertahan selamanya. Kini, aroma yang sama bukan lagi pengingat luka, tapi simbol kedewasaan, tanda bahwa ia mampu berdamai dengan masa lalunya. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari Arkan masuk. Terima kasih atas waktu dan inspirasinya hari ini, Bu Nadia. Saya banyak belajar dari perjalanan hidup Ibu. Dunia butuh lebih banyak sosok seperti Anda. Nadia tersenyum kecil, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Dalam hatinya, ia merasa hangat, bukan karena kata-kata manis, tapi karena untuk pertama kalinya ia dihargai bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ia menatap langit malam yang perlahan mulai bersih dari awan. Hujan yang sempat turun sore tadi telah reda. Sisa titik-titik air di dedaunan berkilau diterpa cahaya lampu. Alam seperti sedang berbicara padanya, bahwa badai akan selalu berlalu dan langit akan selalu menemukan caranya untuk cerah kembali. Nadia menarik napas panjang lalu tersenyum. Hidup memang tak pernah bisa ditebak, bisiknya pelan, suaranya serak tapi lembut. Kadang Tuhan menghancurkan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan. Ia berdiri, berjalan ke dalam apartemennya, melewati dinding yang penuh foto kegiatan sosial yang kini menjadi bagian besar dari hidupnya. Ada foto dirinya bersama para wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ada wajah-wajah yang dulu putus asa kini tersenyum bahagia. Setiap foto bercerita tentang keberanian, kehilangan, dan kebangkitan. Nadia berhenti di depan satu foto besar yang tergantung di ruang tamu.
Dirinya sedang berbicara di atas panggung seminar dengan tulisan besar di belakangnya. Bangkit bukan untuk balas, tapi untuk berarti. Kalimat itu ia pilih sendiri, karena disitulah seluruh perjalanan hidupnya bermuara. Ia teringat bagaimana dulu dirinya hampir menyerah, ditinggalkan, dihina, direndahkan. Tapi hari ini ia menjadi simbol kekuatan bagi banyak orang. Bukan karena balas dendam, tapi karena memilih untuk bangkit dengan martabat. Lalu pikirannya kembali sejenak ke Reza dan Amira. Ia tak lagi merasa benci. Ia hanya berharap keduanya bisa belajar seperti dirinya, bahwa hidup tak berhenti di kesalahan, tapi di keberanian untuk memperbaikinya. Ketika dini hari menjelang, Nadia menulis sesuatu di buku catatan kulit coklat yang selalu ia bawa sejak dulu. Ia menulis dengan tangan bergetar, tapi hatinya mantap. Aku pernah jatuh karena cinta yang salah. Tapi dari jatuh itu, aku menemukan diriku sendiri. Ternyata kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki seseorang, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Aku tak lagi mencari siapa yang bisa mencintaiku, tapi bagaimana aku bisa mencintai hidupku apa adanya. Air mata menetes pelan di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena lega. Nadia menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan berkata lirih seolah berbicara pada dirinya sendiri, pada para wanita yang pernah terluka, dan pada semua jiwa yang sedang berjuang. Untuk setiap perempuan yang pernah disakiti, jangan biarkan luka membuatmu membenci hidup. Bangkitlah, karena harga dirimu bukan ditentukan oleh siapa yang meninggalkanmu, tapi bagaimana kau memilih untuk tetap berdiri. Maafkan, tapi jangan lupa. Lepaskan, tapi jangan menyerah. Karena dari luka yang paling dalam, lahir kekuatan yang paling sejati. Di luar, langit mulai berubah warna. Cahaya jingga menembuslah gedung-gedung tinggi menandakan fajar telah datang. Nadia menatap sinar itu dengan tatapan teduh. Seolah sedang menyambut bapek baru dalam hidupnya. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi kali ini ia tidak lagi berjalan dengan air mata, melainkan dengan langkah yang penuh keyakinan. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia meneguk sisa teh di cangkirnya, menutup jendela dan berbisik lembut. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, pada para wanita yang pernah terluka, dan pada semua jiwa yang sedang berjuang. Terima kasih masa lalu, tanpamu aku tak akan menjadi sekuat ini. Dan di balik kaca yang mulai berembun, tampak bayangan seorang wanita, tenang, elegan, dan utuh. Seorang wanita yang akhirnya menemukan arti dari kekuatan sejati, bukan pada balas dendam, tapi pada kebijaksanaan untuk melepaskan. Pesan dari kisah ini, kadang cinta mengajarkan kita tentang kehilangan agar kita belajar tentang keberanian. Kadang pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan menemukan jati diri. Karena sejatinya, luka bukan untuk disesali, melainkan untuk dimengerti. Sebab dari luka tumbuhlah keteguhan yang membuat seseorang akhirnya benar-benar hidup.